Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar Kapri? Ketemu lagi nih sama Kapri. Aduh, Kapri, umet ya? Umet nggak sih masalah duit sama? Karena gimana ya? Ya semua sedang sulit sih masalah ekonomi ya, lor ya. Ya udah deh kita ngeluh bareng-bareng ya. Ngeluh tanpa solusi. Piye iki sih? Oke, udah ya. Kita akan coba lihat ya bagaimana situasi energi kamu di bulan ini. Sagita, sorry, Capri gitu. Soalnya tadi habis ngereading Sagi, lanjut ke Capri. Dari elemen api, ngereading elemen tanah. Adem. Oke, udah absen belum nih? Dari kota mana yang hadir? Kayak biasa lah ya. Kita coba, penasaran juga sih. Mei, gimana ya? Oke, readingan ini hanya untuk gambaran aja ya, agar kamu bisa tahu nih, oh kurang lebih kayak gini loh gambaran di Mei gitu loh, agar kamu hati-hati, agar kamu bisa berwawas diri kayak gitu sih ya. Tuh kan, kenapa sih Capri? Keren sih. Oh, wow, oke. Capri di sini sedang dalam posisi untuk awal bulan ya. Awal bulan ini sampai ke sampai pertengahan bulan ya. Untuk Mei memang dalam kondisi kayak fight, melawan, bertahan, bertempur, melawan berbagai hal ya. Terutama di sini Capri sedang belajar untuk menerima kenyataan, belajar untuk setenang mungkin ya, walaupun itu nggak semudah itu. Tapi aku yakin kamu bisa. Memang banyak hal yang perlu dihadapi, terutama dirimu sendiri. Oke, petunjuknya yang pertama adalah hati-hati dengan rasa kecewa. Kecewa, sakit hati sama lah ya. Makanya di sini perlu perhatikan nih ya, orang-orang yang terkoneksi sama kamu selama di bulan Mei ini ya, perlu perhatikan terutama dengan sifatnya. Ingat ya, kayak biasa nih aku bahas kan, yang baik belum tentu baik, yang jahat belum tentu jahat. Jangan mudah menilai seseorang itu baik ya, entah walaupun orang itu berkostum agama dan apapun itulah, pokoknya nggak bisa untuk semudah itu dinilai baik. Karena kewaspadaan itu sangat penting. Kenapa? Karena ya lu tahu di era sekarang ini sangat banyak sekali manusia-manusia yang berkedok dan bertopeng. Kelihatannya baik di depan kamu, walah ruamah ya kan. Mungkin orang ini nggak kelihatan mudah emosi, orangnya kelihatan ramah, baik, nggak mudah tersinggung ya kan. Kelihatan ketawa-ketawa, tapi di belakang dia gini, bakar menyan, cos gitu. Salah hum gitu. Dukun ya. Alah, enek sing dukun loh, rek gini rek. Enek sing dukun. Ya, paham lah ya dengan kata-kata itu. Dia, aduh, gimana ya? Capricorn gitu loh, mau didukunin, aduh. Cuman aku nggak tahu ya tujuan dia apa ya gitulah, namanya juga orang mungkin sirik atau mungkin sakit hati gitu. Tapi vice versa ya, di sini energinya ya gitu. Tapi gini ya, tentang sihir dan magic itu jujur ada sih ya, hal itu ada, tapi tidak untuk diyakini. Dan cara kerjanya itu sebenarnya bukan ya kayak paku, beling, linggis yang masuk dalam badan, nggak gitu sih konsepnya. Lebih ke hawa yang nggak enak gitu, energi yang negatif. Ya logikanya gini deh, lu tahu kan, beberapa ya mungkin di semua kitab juga ada kok penjelasannya. Jin-jin yang suka mengganggu hubungan, yang suka mengganggu perasaan, mengganggu pikiran tuh kan ada. Ya mungkin ya, ini ilustrasi ya. Ilustrasinya adalah ada orang mungkin di luar sana yang punya ilmu, yang bisa ya mungkin koneksi dengan bangsa-bangsa seperti itu, mereka kerjasama ya kan.
gitu. Karena memang ada hawa gelap di sini yang menyelimuti beberapa saja sih di antara Capricorn gitu. Tapi nggak semua sih ya. Karena di sini juga ada sisi yang kedua ya. Ini bisa tentang kebiasaan berpikir buruk. Nah, di sini yang agak mirip sih. Bisa mungkin kalau nggak paham atau mungkin malas mikir, lebih gampang, aduh gangguan jin deh. Oh, gangguan sihir lah kan, karena orang malas mikir ya. Lebih gampang kayak gitu kan. Nah, yang kedua, ini bisa tentang kebiasaan buruk, yaitu tentang pola berpikir. Ya, contohnya nih, memelihara rasa takut yang ya sangat ya gitu. Gampang sekali takut, kemudian memelihara rasa sakit, rasa kecewa terus dipelihara sampai sekarang. Yaitu pada akhirnya bisa menciptakan pemikiran-pemikiran yang negative thinking. Gitu, atau insecure dengan diri sendiri, banyak hal sekali ya. Jadi diperhatikan nantinya ya, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, sekarang tuh lebih kepada ngerenung dulu deh gitu. Lu sekarang ngerenung tentang dirimu nih. Lu hari ini ngerasa apa? Suasanamu gimana? Pikiranmu, perasaanmu gimana? Untuk masalah di luar tuh nanti dulu. Contohnya nih, oh aku ruwet karena mikirin utang lah, mikirin ini, mikirin itu. Nanti dulu tentang itu. Ya, nanti dulu itu triggernya, itu pemicunya ya. Tapi di sini lebih ke bayangkan. Coba sekarang bayangkan lu dalam kondisi yang nggak terlalu ada masalah di luar, tapi entah kenapa lu ngerasa berat di sini, gitu. Berat secara batinnya gitu ya. Kayak mudah chaos, mudah capek, lelah, batinmu tuh lelah gitu. Ya mungkin bisa lebih ke insecure atau gampang sedih atau gampang kepikiran. Ya pikiran negatif langsung kayak kebawa ke dalam hati, atau mungkin ada omongan orang dikit langsung bawa masukkan hati secara tidak langsung. Kenapa dengan itu semua? Jika lu merasa dalam kondisi seperti itu, artinya lu harus bersihkan, lu harus netralkan dirimu. Memang udah waktunya semua Capri banyak ya, udah waktunya kamu mengecas lagi energi positifmu ya. Bagaimana caranya? Meditasi, sembahyang malam, zikiran, ya gitulah yang biasa ku bahas kan. Gitu ya, meditasi itu penting gitu, karena dengan meditasi lu bisa menselaraskan lagi nih energi dalam tubuhmu yang cukup berantakan di sini ya. Nah kemudian yang selanjutnya faktornya ya oke lah, mungkin karena problem ya, karena situasi yang A B C ya oke deh itu. Tapi di sini ada hal yang positif ya. Jujur sih, ini banyak yang nggak tahu. Ya, ini banyak yang nggak tahu. Cuman Capricorn doang yang tahu. Kenapa? Karena banyak orang melihat kamu baik-baik saja, Capricorn. Kok bisa gitu? Kamu bisa gitu. Padahal dalam hatimu, dalam batinmu, dalam dirimu tuh, wah aku capek loh. Capek banget gitu. Tapi lu masih di mata banyak orang kamu baik-baik saja. Wow, keren sih. Gitu. Tapi memang lu butuh tempat di sini. Lu butuh tempat untuk cerita, lu butuh tempat untuk curhat, lu butuh tempat untuk sharing. Ya, lu cari teman lu lah. Atau siapapun itu yang setidaknya lu bisa ngeluarin unek-unekmu aja lah. Gitu. Itu akan sangat ngebantu sih. Gitu ya. Kemudian di sini untuk masalah keuangan ya, memang ini jadi salah satu trigger juga ya untuk Capri gitu ya. Karena ya tahu sendiri si Capri ya, kalau nggak ada duit aduh pokoknya gitu. Tapi ya aku kadang salut sama Capri kalau bicara tentang duit. Capri memang bisa sealot itu, bisa segetol itu kalau cari duit tuh kayak wow, nggak ada capek-capeknya sih gitu ya. Mungkin karena faktor itu ada orang yang iri juga sama kamu. Yes gitu, aneh ya kan? Ya bener aneh memang. Kalau udah bahas tentang orang iri itu alah mumet dah sih gitu. Orang iri itu tujuannya apa juga nggak tahu. Kita itu juga bingung gitu. Namanya juga orang iri ya. Orang iri itu, orang yang iri adalah orang yang sakit, itu aja. Ya, ada gangguan mental tuh orang-orang kayak gitu tuh. Jadi ya semoga untuk bulan ini ya, terutama untuk bulan ini saranku Capri, kamu fokus ke dirimu. Ya,
Dan kamu harus punya keyakinan bahwa kamu di atas segala-galanya. Artinya, mau gangguan seperti apapun, itu hanya sebatas numpang lewat. Mau itu gangguan sihir, mau gangguan orang toksik, kayak mau gangguan apapun. Lu harus punya keyakinan bahwa semua itu hanya numpang lewat. Karena kamu harus punya keyakinan bahwa Capricorn itu bertahta. Ya, lu di atas segala-galanya. Oke, paham? Gak semudah itu lu disenggol, gak semudah itu lu diganggu lah bahasanya. Tapi dalam tanda kutip ya, selama iman kamu kuat, gitu aja. Gitu. Nah, jujur sih kalau bicara tentang rezeki, ini akan ngalir aja sih. Terus amati sendirilah. Oh, ora percaya amati dewe. Catatan bila perlu. Ya lu catat perjalananmu sendirilah. Lu rezekimu bulan ini tuh apa aja lu catat nantinya. Biar lu tahu gitu. Ya, sesuaikan aja dengan apa yang dibahas. Jujur ya, rezekimu enak sebenarnya bulan ini. Sesulit apapun pasti ada jalannya. Ada banyak hal yang kayak nggak disangka-sangka datang, membantu, menolong. Ya, semua itu perantara semesta. Kenapa bisa begitu? Padahal kondisi Capri, jujur sih, memang secara batin nih ya, secara di dalam dirinya Capri ini nggak baik-baik aja, serius. Tapi kok bisa selancar itu rezekinya? Karena apa? Ketenangan yang nggak semua orang bisa dapetin, gitu. Pikiran yang selalu positif di sini. Jadi balance ya di sini. Memang perasaan gampang chaos, tapi pikiran kamu tuh kayak berusaha, ayo dong bangun, ayo dong kamu bisa kok, gitu. Ya, dan juga Capri memang bisa bersikap senetral itu di depan banyak orang tuh, bisa senetral itu, bisa sehumble itu. Walaupun ya dalam hati penuh luka itu, dalam batin penuh sayatan, tapi Capri masih sekokoh itu. Nah, jadi keseimbangan yang ada dalam dirimu, keadaanmu, itulah yang pada akhirnya ngebuat energi rezekimu tuh kayak air yang ngalir. Ya, gitu. Kemudian memang di bulan ini ya, tapi ada sisi positifnya sih. Banyak banget di antara Capri yang cuek sih sebenarnya, masa bodoh dengan orang. Ya, orang-orang mau menilai apapun kepada Capri, so what gitu loh. Dan wow, lu bisa kayak gitu tuh hebat banget sih. Jujur itu keren banget sih. Jarang loh ada orang yang bisa stabil itu. Ya walaupun banyak yang masih chaos, dalam kondisi chaos, tapi kedepannya seperti itu sih. Ya memang sih untuk bulan ini akan ada beberapa gangguan ya, tapi itu sifatnya sementara. Sekali lagi ya, mungkin hanya beberapa hari gitu, atau minggu lah ya paling lama gitu. Ya insya Allah sih nggak lama sih ya. Gangguan-gangguan ini tuh ya sifatnya cuma numpang lewat, itu pahami ya. Karena walaupun ya di bulan ini kamu akan kehilangan fokusmu untuk beberapa waktu ya, tapi lu akan kembali lagi nantinya. Gitu. Ini yang gue suka dengan Capri. Lu bisa kayak gini tuh, wow. Apa sih obatnya? Apa sih resepnya? Oke, jadi kita ngobrol santai aja ya di sini ya. Gitu loh Capri. Jadi, nah ini nih, ada something yang sesuatu yang amazing, sesuatu yang sangat kuat banget yang akan datang, yaitu melalui diri kamu sendiri. Ingat ya, ketika Capri benar-benar terfokus dengan satu arah dan satu tujuan, ya, satu visi, ini akan menghancurkan segalanya. Ya, ini akan menghancurkan segala hal yang buruk. Karena di situ piramida kekuatan kamu di situ, fokus. Itu kata kuncinya. You understand? Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Capri yang single. Ada suasana. Oke. Bentar ya.
Capri memang yang single sedang berjuang untuk membuka kembali hatinya, walaupun ini sulit ya. Entah kenapa ya, nggak semua dari Capri, tapi cukup banyak ya. Capricorn di bulan ini tuh kayak ngerasa tertutup nih, hatinya tuh tertutup gitu, tertutup untuk siapapun yang deket ya. Nah, jika kamu mengalami hal tersebut, ini harus kamu hancurkan ya. Ini ada hawa yang gak enak dalam suasana hatimu, di dalam batinmu tuh ada energi yang gelap. Ini harus kamu hancurkan ya. Tadi jalannya ya ke piramida gitu. Arti piramida kefokusan tadi ya. Lu fokus dengan Tuhanmu gitu, hancur nih nantinya. Ketika belenggu hitam dalam batinmu ini hancur, maka akan keluar cahaya gitu. Dan lu akan bisa ngebuka hati lagi dengan orang di bulan ini, karena memang ada yang akan mau datang. Ada yang mau deket sama kamu di sini. Ya ini orang baru sih, sepertinya energi orang baru. Tapi ya mau baru atau lama ya nanti sesuaikan aja sih ya gitu. Karena memang ya udah waktunya kamu memberanikan diri untuk membuka hatimu lagi sih. Karena kalau kamu selalu terperangkap oleh trauma ya, kecewa, karena gini sih, Capri memang ada trauma yang cukup berat ya, rasa kecewa yang sangat dalam, dan ini sangat lama sekali, penyembuhannya lama gitu. Ya ingat sih, selama engkau terlalu terjebak terus menerus di dalam perasaan kecewa itu ya logikanya gini sih, kalau lu nggak berusaha untuk membuka hati, nggak memberanikan diri untuk mencoba ya memulai hubungan, ya bagaimana mungkin lu bisa ketemu dengan pasanganmu, pasangan hidupmu. Logikanya di situ deh. Itu ya, semoga, aku yakin deh ini akan membaik ya ketika Capri menemukan seseorang yang bisa membuat hati dari Capri berbunga-bunga. Maka energi trauma ini akan sangat berkurang nantinya ya. Itu sih Capri. Jadi balik ke kamu ya, lu mau berani atau masih tetap menikmati traumamu ya, dan lu hidup lu akan gitu-gitu aja, dan lu gak bisa bohong bahwa memang lu butuh seseorang. Itu aja. Oke. Nah di sini tadi ya, piramida tadi. Ketika kamu bisa terfokus, oke, Capri mau fokus untuk membuka hati, untuk memulai hubungan baru ya, untuk berpetualang lagi mencari pasangan hidup ya, itu akan terbuka energinya. Dan memang ada orang yang akan membuat kamu kesem-sem. Berbunga-bunga nih, aduh. Senyum-senyum sendirilah nanti kamu itu. Ya gitu sih. Fokus ya. Lanjut ya. Oke, dalam segi karir pun sebenarnya ini poinnya ke dalam dirimu sih Capri ya. Kalau aku ngerasa lebih ke dirimu sih gitu. Ya perhatikan memori kamu, perhatikan pikiran kamu di sini. Kamu harus ngerti ya, apakah ini semua hanya karena kamu capek, atau kamu hanya karena pikiranmu doang yang mungkin sensitif kepada orang. Karena nggak semua yang kau pikirkan itu benar gitu. Sebenarnya untuk karir sih nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Ya memang sih ada gangguan juga dalam segi karir, cuman ya sama, sementara juga sifatnya. Ini hanya berlangsung beberapa hari. Ya sebenarnya orangnya itu aja sih. Ya sama deh kayak Sagi tadi ya. Aku ngereading Sagi juga kayak gitu energinya kok. Tapi lebih positif ke Capri ya. Aku lebih suka ke energi Capri gitu. Nah, oke. Memang bulan ini untuk karir
Capri akan berusaha keras ya. Satu, menghadapi orang-orang toksik itu. Ya, mungkin ada beberapa isu ya harus kamu tepis nantinya. Kemudian Capri harus bisa melawan suasana hati yang sangat berubah di bulan ini, dan itu secara mendadak juga. Tapi itu juga sementara juga sifatnya. Tergantung kamu. Kalau kamu bisa cepat fokus ya, segitiga piramida tadi, ini akan ngebuat kamu lebih bersinar lagi. Ya ingat ya Capri, lu tampar mereka dengan hasil dan karya dan suksesmu. Tunjukkan sama mereka bahwa ya ini Capricorn loh gitu. Ya, mau orang bicara apapun itu, dan juga mindset tentang oh rezekiku ditutup orang, ya lu harus berubah tentang itu mindsetmu gitu. Oh karirku ditutup orang nih, ya lu harus rubah gitu. Karena tadi kan udah kubahas ya, gitu. Bisa karena kebiasaan berpikir buruk, ya jadi sampai ke sekarang ke bawah-bawah bisa karena itu, gitu. Sebenarnya ya lu harus abaikan lah pikiran-pikiran negatif itu, dan lu benar-benar harus punya plan gitu. Oh bulan ini tuh lu harus capai target, lu harus bisa, lu harus yakin. Lu bayangin dirimu punya tahta, nah kan tadi gitu. Gitu sih Capri. Karena ketika kamu bisa benar-benar fokus, segala halang rintang ini akan pudar. Ya, tahu sendiri kalau Capri udah punya tekad gitu kan. Gak peduli apapun itu tabrak. Ada bencong di depan tabrak gitu. Gak peduli. Ya kan? Gitu sih. Jadi untuk saat ini aku lebih percaya dengan Capri, bahwa aku yakin kamu bisa untuk lebih dewasa, untuk selalu tenang ya dalam setiap kondisi dan situasi. Karena itu kata kunci untuk Capri bulan ini ya, yaitu ketenangan. Ketika kamu mampu mencapai suatu ketenangan dalam dirimu, maka kecerdasan alamiah dalam dirimu tuh akan benar-benar naik gitu. Oke. Dan kamu bisa mencapai, ketumbur ya. Kamu bisa mencapai apa yang sudah kamu plan, mungkin sudah kamu rencanakan. Ada hal baik, hal positif yang bisa kamu capai di dalam karirmu di bulan ini. Gitu ya. Kemudian dalam hubungan, hubungan Capri ya memang sih di sini ada gangguan ya. Gangguan dari orang yang sirik. Tapi ya sama, nggak semua dari Capri gitu. Sesuaikan aja. Ya, kalau kamu ngerasa hubunganmu baik-baik saja, alhamdulillah. Gitu. Tapi kalau kamu ngerasa banyak banget kejanggalan yang aneh, yang nggak masuk akal, ya biasanya sih tanda-tanda sihir tuh gitu ya. Banyak hal-hal yang nyeleneh gitu loh. Aneh gitu, kayak aduh ini ya. Tapi ya lu gak usah takut sih tentang hal itu ya. Serius gak usah takut. Karena poinnya di kamu. Cahaya itu ada dalam dirimu, bukan dalam pasanganmu. Ya mungkin pasanganmu terlihat gelap karena ada energi yang ini, hitam ini. Pasanganmu ikut gelap, jadi kayak ribut terus nih, kayak salah paham terus, kayak gampang baperan ya gitu. Bisa juga banyak suasana hati yang berubah negatif di sini. Tapi ingat ya, Capricorn lah yang punya cahaya. Lu tinggal hidupkan cahaya itu, terangi rumahmu, terangi hubunganmu dengan cahayamu, maka yang gelap ini akan sirna. Lu akan kembali bahagia nanti sama dia. Dan sekali lagi, lu harus cerdas di bulan ini dalam memahami situasi hubungan lu. Dirimu harus pinter, karena lu gak bisa semudah itu mengambil suatu keputusan. Ingat ya, itu yang harus Capricorn ingat. Jika perasaanmu kerasa, aduh aku pengen pergi deh, aku gak tahan lah, atau mungkin overthinking, wah dia selingkuh lah, dia gini, semua itu harus kamu saring bener-bener pikiranmu itu. Dan ketika lu punya keputusan dalam hati, misalkan aku mau pergi deh ya, jangan kamu ikuti. Karena banyak hal, banyak hal yang perlu kamu gali di sini Capri. Kamu harus jadi detektif bulan ini. Kamu harus berpetualang untuk memahami situasi hubungan kamu. Karena itu tadi, ada faktor X di dalam hubungan kamu ini. Faktor X ini adalah orang yang iri, yang sirik, yang ingin kamu sama dia tuh berakhir. Ya, gitu. Dan lu harus ngelawan energi itu dengan berpositif thinking, ya, dengan visi dan misi tadi, piramida tadi. Kemudian di sini pondasi spiritual yang harus kamu hidupkan lagi.
Kamu bisa ya, karena ini cuman kamu yang bisa membersihkan ini. Lu mau minta tolong ke siapapun percuma. Yang ada kamu dikadalin orang nanti, habis duitmu, nggak usah. Karena jawabannya dalam dirimu sendiri. Karena yang punya cahaya kamu. Ini aku bantu buka aja ya. Oke. Ya, poin utama, kendalimu ada di pikiran. Karena hawa gelap itu selalu menyerang namanya pikiran. Gitu. Pahami ya? Ini tak kasih tahu nih. Jadi misalkan lu nggak ada masalah gimana, pikiranmu bisa tiba-tiba kalut, bisa tiba-tiba sedih dengan sendirinya. Kamu juga bingung. Itu biasanya ada pengaruh hawa gelap. Ya, karena hawa gelap. Karena logikanya gini deh, tak kasih ilustrasi lebih gampang ya. Misalkan ini jin dan jun ya. Ini negatif nih, ya. Nah, kalau manusia itu kan hawanya panas ya. Lu pernah nggak mandi, terus badanmu nguap? Nah, itu ilustrasinya ya. Nah, kalau yang uap yang keluar dari tubuhmu itu kan kelihatan tuh. Nah, kalau dari alamnya sebelah itu nggak kelihatan, tapi hitam. Ada seperti kayak uap gitu atau asap yang keluar dari jin dan jun itu. Itu yang disebut negatif, itu yang disebut hawa negatif. Nah, itulah yang keserap sama kamu dan dia. Sehingga mau berpikir positif aja susah. Satu, yang kedua, ini tanda-tandanya lagi, lu mau sembahyang itu cuma niat tok, tapi nggak gerak-gerak. Oke, itu kan masalah umum mas, karena males lah, karena ini. Ya oke lah gitu ya. Ya namanya orang. Tapi kebanyakan memang ada gangguan dari hal-hal tersebut. Kayak kamu tuh ditahan agar kamu nggak deket sama Tuhanmu. Itulah yang harus kamu lawan gitu. Oke. Ya, semoga bisa memahami ya, itu hanya sebatas ilustrasi. Yang jelas poinnya di sini. Oke, dalam konteks lain ya, tadi juga ada tentang, tidak selalu tentang hal negatif tadi, nggak selalu tentang hawa negatif, sorry. Bisa juga tentang pikiran yang kebiasaan buruk karena trauma tadi ya, masih ada rasa sakit yang kebawa-bawa tadi. Itu bisa juga mempengaruhi ya dalam ketidakstabilan hubunganmu gitu. Tapi di sini dari Capri sendiri, Capri akan dalam mode bertahan ya. Ya, insya Allah dengan pertahanan dari Capri ini bisa menyelamatkan hubungan ini gitu. Dan memang ada momen harmonis di dalam hubungan kamu di bulan ini. Ya, kamu nikmati, ingat ya, nikmati setiap detik, setiap saat hal yang baik, yang bahagia, yang indah dalam hidupmu. Jangan kau sia-siakan. Oke. Dan selanjutnya di sini dari Capri sendiri, jika misalnya nih ada orang datang ngerek gitu kan, dia menggoda kamu, udah abaikan abah, udah serius abaikan ya, abaikan itu semua. Semoga kamu nggak ke-distract dengan orang baru gitu, karena banyak yang perlu diperbaiki dalam hubungan ini, banyak yang perlu digali ya. Kamu akan menemukan banyak jawaban nanti di bulan ini gitu. Oke. Kemudian banyak ending yang positif juga di sini kok sebenarnya. Jadi ya udah, jangan terlalu berkecil hati. Ya lu udah tahu kan, udah tak buka nih arah-arahnya ya. Balik ke kamu lagi sih nantinya. Ya. Aku cuman bisa ngebantu kayak gini doang sih. Ini kertasnya cuman perantara doang ya. Gitu. Kita jumpa lagi the next time, Capri. Semoga dalam keadaan sehat selalu, banyak rezekinya. Ya doain aku sehat ya, biar bisa ngocehin kamu tiap hari. Gitu. Kita jumpa lagi next time ya. Bye bye semua.